Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berikan banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang muslim, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salat juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum dengan tema istiqomah mengemban kebenaran. Teman-teman sekalian yang Allah berkahi, kita ketahui bersama bahwa sejarah manusia tidak pernah kosong dari pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Para penyeru kebaikan senantiasa mendapat tantangan dan halangan dari para penyeru kebatilan. Inilah yang dialami oleh para nabi dan rasul pada zaman dulu. Kita bisa melihat bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan tentangan keras dari Fir'aun. Sebelum itu pun terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau juga harus menghadapi kejaman Raja Namrud. Dan bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang sama, yaitu dakwahnya ditentang keras oleh para kaum kafir Quraisy. Bahkan di awal dakwah beliau di Mekah, penentangan terhadap dakwah sangat besar. Keluarga Yasir misalnya disiksa dengan siksaan yang sangat pedih karena mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan istri Yasir yaitu Sumayyah dibunuh karena berpegang teguh kepada ajaran yang Rasul SAW bawa, yaitu Islam. Atau kita bisa melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pernah dipukuli hingga wajahnya babak belur karena seruan dakwahnya di hadapan orang banyak di samping Ka'bah pada saat itu. Bahkan Rasulullah SAW yang mulia pernah disiram dengan kotoran kambing, bahkan diludahi dan diperlakukan dengan sangat buruk. Teman-teman yang Allah muliakan, begitulah para pengemban kebenaran senantiasa akan terus diuji. Sebaliknya, orang-orang kafir senantiasa berusaha memalingkan kita, kaum muslimin, dari Islam. Inilah yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kalian hingga mereka mengembalikan kalian dari agama kalian pada kekafiran seandainya mereka mampu. Jadi memang inilah karakter orang-orang kafir dan para antek mereka sejak dulu hingga sekarang, dan bahkan sampai kapanpun mereka akan seperti itu. Maka kalau saat ini orang-orang kafir barat berupaya melakukan propaganda negatif terhadap Islam dan kaum muslimin, ya memang begitu karakter mereka. Tujuannya hanya satu, yaitu membungkam dakwah Islam, agar umat manusia tidak tertunjuki ke jalan kebenaran. Mereka tidak ingin umat Islam paham terhadap agamanya. Mereka tidak ingin umat Islam menerapkan ajaran agama Islam secara kafah. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka jangan heran bila Barat dan kaki tangannya menyeru kaum muslim yang ingin menerapkan Islam secara kafah sebagai kelompok radikal. Dan jangan heran pula bila mereka menyerang ajaran Islam tentang kenegaraan, yaitu khilafah, sebagai ancaman. Padahal menegakkan khilafah telah disepakati kewajibannya berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, termasuk ijma para ulama. Khilafah pun secara histori pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan keseharian umat Islam, termasuk di Nusantara ini. Bahkan berkat khilafah, peradaban dunia bisa maju seperti sekarang. Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita kaum muslim
menyikapi keadaan saat ini. Maka mari kita belajar kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim. Mereka tak takut dengan ancaman dan berbagai perlakuan buruk. Mereka istiqomah mengemban dakwah. Mereka tetap bersuara lantang menyuarakan kebenaran. Inilah dorongan iman, sebab dakwah merupakan sebaik-baik perkataan dan seruan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan yang menyeru manusia kepada agama Allah dan beramal soleh serta berkata, aku termasuk orang yang berserah diri. Terjemah Quran Surat Fussilat ayat 33. Tantangan dan gangguan termasuk siksaan dan penganiayaan orang-orang kafir dalam dakwah adalah bagian dari sunatullah bagi para pengemban kebenaran. Maka ketika penderitaan berat dialami oleh para sahabat sehingga mereka bertanya kepada Nabi, kapan pertolongan Allah akan datang? Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan firman-Nya yang artinya, apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang atas kalian cobaan sebagaimana hal orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Teman-teman yang Allah muliakan, harus ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita punya Allah. Allah lah tempat kita bergantung dan meminta pertolongan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Terjemah Quran Surat Al-Imran ayat 173. Karena itu, sabar dan tawakal kepada Allah harus ada dalam diri kita. Jangan pernah kita bertawakal kepada manusia, sebab tidak layak manusia jadi tempat bergantung kita. Akhirnya, Islam harus didakwahkan, disuarakan dengan suara yang lantang, tidak boleh berhenti, hingga akhirnya Islam bisa tegak di muka bumi Allah, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong hamba-hamba Allah yang berjuang di jalannya, dan menjadikan kita semua sebagai pilar-pilar tegaknya Islam di muka bumi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.